Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di channel Pemuda Malam. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bahaya lidah. Karena apa? Sesungguhnya apa yang engkau anggap sepele itu akan mengakibatkan bahaya yang besar yang disebabkan oleh lidah itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahaya lidah itu sendiri. Di era sekarang banyak sekali sosmed yang beredar, khususnya itu di dalamnya terdapat netizen yang ikut mencuit di sosmed tersebut. Karena sepengetahuan saya, cuitan netizen itu bisa saya kategorikan dengan ucapan atau kita bisa kategorikan dengan ungkapan mereka secara lisan. Maka dari itu kita akan membahas tentang bahaya lisan. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas poin-poin penting di dalam pembahasan bahaya lisan. Ada 12 poin yang kita akan bahas sekarang. Nah, 12 poin ini kita akan membuat video yang berkelanjutan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas poin-poin tersebut. Poin yang pertama, kita akan menerangkan bahaya lidah dan keutamaan diam. Poin yang kedua, kita akan menerangkan jangan berdebat dan berbantah-bantahan. Poin yang ketiga, kita jangan bertengkar atau hindarilah pertengkaran. Poin yang keempat, jangan berkata keji, kotor, ataupun memaki. Poin yang kelima, jangan suka mengutuk atau melaknat. Jangan. Poin yang keenam, ini kita akan membahas bahaya mengejek dan menertawakan teman. Nah, oke. Sekarang kita membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yakni bahayanya lisan dan keutamaan diam. Sebenarnya lidah itu mudah untuk mengucapkan, padahal sebenarnya di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Masya Allah, tanpa kita sadari, yang kita pandang sepele selama ini itu mengandung bahaya-bahaya yang sangat besar. Karena memang ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Oleh karena itu kita tidak ada yang bisa selamat dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan itu sendiri, kecuali orang-orang yang mau mengekang lisannya atau mau berdiam. Karena kita bertendensi kepada hadis man somat naja, barang siapa yang diam pastilah selamat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, dipandang dari hadis tersebut, kita aslinya disuruh untuk berdiam ketika kita itu tidak bisa berbicara yang bermanfaat. Artinya apa? Kita boleh berbicara ketika memang ada faedahnya, ataupun tidak memecah belah atau membuat pertikaian. Dan jadi cuitan netizen di kolom komentar tersebut
boleh aslinya untuk berkomentar, tapi asalkan bermanfaat. Tidak boleh untuk berkomentar yang negatif. Berkomentarlah yang positif. Kalau tidak bisa berkomentar yang positif, Anda lebih baik diam dan tidak usah berkomentar. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita membahas poin yang kedua, yakni jangan berdebat dan berbantah-bantahan. Kebanyakan orang di era sekarang itu berkumpul di dalam komentar di sosmed. Ketika dia sudah berkumpul di dalam komentar, itu ada satu orang yang memancing permasalahan dan orang lain menanggapi. Dari situlah akan terjadi perdebatan atau bantah-bantahan. Padahal kalian perlu ketahui perkara semacam itu adalah perkara yang dilarang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tumari akhaka wa la tumazihuhu wa la mu'idhu mu'idan fatuflibuhu." Yang artinya, janganlah kamu berbantah-bantahan dengan saudaramu. Janganlah kamu bersenda gurau dengannya, dan janganlah kamu berjanji kepadanya dengan suatu janji, padahal kamu tidak menepatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut kita bisa sikapi bahwasanya perdebatan dan berbantah-bantahan itu adalah suatu perkara yang dilarang. Aslinya kita boleh berdebat atau berbantah-bantahan, tapi dalam hal yang positif. Jangan sampai perdebatan tersebut itu memecah belah persaudaraan kita sesama umat Islam. Dan jangan sampai perdebatan tersebut itu menyakiti hati saudara kita yang seiman. Oke, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan, sikapilah perdebatan itu dengan bijak. Sekarang kita masuk pembahasan poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah hindarilah perkataan keji, kotor, dan memaki. Berkata keji, memaki orang lain, dan membiarkan lisan kita berkata kotor, sesungguhnya yang demikian itu hukumnya haram. Ingat, haram. Berarti kita tidak boleh melaksanakannya. Bahkan kita tidak boleh berkata kotor sedikit pun. Sebab sumber dari semua itu adalah sifat keji dan sifat jahat. Dari Abu Nu'aim, dari Abailah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu haramun ala kulli fahishin ayyudkhilaha." Surga itu haram dimasuki oleh orang-orang yang berkata keji. Hadis riwayat Ibnu Abid Ad-Daun. Nah, kita pandang dari hadis tersebut bahwasanya setiap perkataan yang kotor ataupun yang keji yang dapat menyakiti hati itu tidak bisa masuk surga, karena surga itu nanti diharamkan setiap orang yang perkataannya keji yang dapat menyakiti hati. Kita contohkan saja di era sekarang. Di era sekarang itu mudah dalam mengungkapkan perkataan kotor. Saya contohkan nih. Dan. Nah itu, kalau perkataan semacam itu kok dapat menyakiti hati seseorang atau dapat menyakiti saudara kita, jangan diungkapkan. Haram. Ingat, haram. Bahwasanya kita lihat dari hadis yang kita sebutkan tadi, itu surga tidak butuh orang-orang yang berucap keji. Haram baginya untuk masuk surga. Maka dari itu, netizen-netizen yang budiman, ketika berkomentar, jangan engkau melontarkan perkataan yang keji kepada saudaramu. Pesan saya, boleh engkau berkata semacam itu ketika memang benar-benar tidak menyakiti hati saudara kalian semua. Nah,
Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yakni hindarilah pertengkaran. Pertengkaran di sini biasanya ditimbulkan dari poin yang kedua dan poin yang ketiga, yakni saling berdebat dan saling mengungkapkan perkataan kotor dan keji. Itu semua dapat menyebabkan pertengkaran. Maka dari itulah kita jangan sampai berdebat yang dapat menyebabkan pertikaian atau berkata keji kotor kepada saudara kita yang dapat mengakibatkan pertengkaran. Dari sini kita ambil dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna abghadar rijali ilallahi al-aladu al-khisam, yang artinya sesungguhnya seseorang yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka yang sangat sengit dalam pertengkaran. Ketika dia sudah masuk dalam pertengkaran, berarti dia sangat dibenci oleh Allah dan juga dimurkai oleh Allah. Sebabnya apa? Sebabnya awal mula kita terjadi pertengkaran, pasti asal mula kita ada perdebatan atau perkataan yang keji tadi. Perkataan kotor dan keji dan berdebat itu sudah dilarang, apalagi kok sampai pertikaian. Jadi kita hindarilah semua itu supaya kita menjadi persaudaraan yang sangat solid di antara. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk poin yang kelima, yakni jangan suka mengutuk dan jangan suka melaknat. Di sini pengertiannya adalah kita tidak boleh untuk mengutuk ataupun melaknat, baik itu mengutuk hayawan atau manusia. Mengutuk hayawan aja tidak diperbolehkan, apalagi mengutuk manusia. Nah, di sini mengutuk dan melaknat itu hanya menurunkan derajat atau pangkat kalian saja. Maka hindarilah perbuatan tersebut karena memang perbuatan tersebut sangat-sangat tercela. Nah, kita bertendensi kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, Al-mu'minu laisa bil'ad. Seorang mukmin itu bukanlah pengutuk. Di hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah orang yang gampang mengutuk atau melaknat. Kalau ada pendakwah yang suka mengutuk atau melaknat, itu adalah oknum yang mengatasnamakan pendakwah. Jadi tujuan mereka itu adalah memecah belah umat Islam supaya kita mudah untuk dipisahkan. Jadi pintar-pintarlah kalian untuk memilih pendakwah supaya kita bisa semakin kokoh dan saling bersatu untuk mewujudkan negara yang harmonis dan negara yang nomor satu di dunia. Nah, sekarang kita masuk poin yang terakhir, poin yang keenam. Bahaya mengejek dan menertawakan. Sekarang kita bahas mengejek atau menertawakan orang lain. Semuanya itu bukanlah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, sekalipun hal itu hanya bersifat bercanda atau senda gurau. Kita harus tahu bahwasanya mengejek dan menertawakan orang lain adalah perbuatan yang diharamkan. Haram, jangan dilaksanakan karena menyakitkan bagi orang yang diejek. Alasannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena tidak menutup kemungkinan mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok
itu lebih baik daripada wanita yang ngolok-ngolok. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Mengejek adalah menghina, meremehkan, memandang rendah, dan menyebut kelemahan seseorang. Dalam artian menyebut aib atau menyebut cacat dan lain-lain. Serta dilakukan dengan maksud mengundang utama orang yang mendengar ejekan. Ingat, mengolok-ngolok yang dilarang atau diharamkan itu nanti mengolok-ngolok yang sifatnya menyakiti hati saudara kita atau menyakiti perasaan saudara kita. Maka kalau bisa hindarilah semua itu sehingga kita tidak menjadi hina di depan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita mengolok-ngolok orang lain, diri kitalah yang menjadi rendah di mata orang lain. Sekian dari saya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sebaik-baiknya petunjuk. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau teman-teman ragu akan keterangan saya, boleh kalian semua mengecek dalil-dalil perkataan saya di kitab Ihya Ulumuddin juz 3 karya Imam Al-Ghazali. Karena saya tadi berbicara itu atas dasar mengambil keterangan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Apabila saya terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia yang tidak sempurna. Al-insanu mahalun khata'. Sesungguhnya manusia itu adalah tempat kesalahan. Jadi saya ini pasti ada salahnya dalam mengungkapkan keterangan tadi. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.